Shalom Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yusuf Panggo di dalam program kita Renungan Firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Ini merupakan video bagian keempat dan ini merupakan bagian terakhir dari pembahasan kita Sukacita yang Sejati. Sukacita yang sejati. Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Di dalam 3 video sebelumnya berdasarkan teks Filipi pasal 4 ayat yang keempat, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Dunia dengan berbagai macam cara mereka menawarkan kebahagiaan, sukacita ataupun kegembiraan. Tapi yang ditawarkan oleh dunia semu adanya. Ternyata sukacita yang sejati hanya kita dapatkan yaitu di dalam Tuhan. Dan sudah saya bahas 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita dapat tetap bersukacita di dalam Tuhan, yaitu menjalani hidup dengan beriman, menjalani hidup dengan bersyukur, dan menjalani hidup sekalipun ada tantangan pergumulan tetap melakukan perbuatan baik. Biarlah kebaikan hati kita terus memancar. Sekalipun ada banyak tantangan, pergumulan, ujian, cobaan, tapi tetap kita menyatakan kebaikan hati kita. Sebagaimana Tuhan Juru Selamat kita telah menyatakannya. Di tengah penderitaan pergumulan yang berat, bahkan setelah melewati Via Dolorosa, dan di atas kayu salib Tuhan Yesus masih berdoa untuk para algojo yang telah menyiksanya. Dengan berseru, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Tantangan, ujian, pergumulan bisa dihadapi oleh orang yang ada di dalam Tuhan, kesulitan, tetapi tantangan ujian tersebut tidak akan menindih kita atau membebani kita, sebab kita menjalani hidup kita dengan beriman penuh kepada Tuhan, dengan bersyukur untuk apapun yang hari ini Tuhan izinkan kita alami atau kita dapatkan. Dan yang ketiga yaitu kita tetap menyatakan kebaikan hati kita, sekalipun mungkin kita diperlakukan dengan tidak adil, sekalipun kita menghadapi situasi yang tidak menyenangkan, tetapi marilah kita tetap melakukan atau menyatakan kebaikan hati kita. Supaya apa? Sukacita yang sejati, sukacita yang hanya di dalam Tuhan itu tetap menguasai kehidupan kita. Dan yang terakhir, Bapak Ibu Saudara dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, yang keempat, bagaimana supaya kita bisa menjalani hidup kita dengan bersukacita di dalam Tuhan, yaitu dengan menjaga kehidupan yang bersih, kehidupan yang mulia. Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Filipi 4 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata demikian. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jaga pikiran kita. Biarlah pikiran kita bersih, bukan kita memikirkan hal-hal yang najis, hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang jahat, tetapi kita menjaga supaya pikiran dan hati kita tetap bersih. Dengan kita mengarahkan pandangan kita, pikiran kita kepada hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang adil, hal-hal yang suci, hal-hal yang manis, dan segala sesuatu yang sedap didengar. Dan kita mengarahkan diri kita kepada semua kebajikan. Kebajikan itu artinya perbuatan baik dan hal-hal yang patut dipuji. Firman Tuhan bilang, pikirkanlah itu. Supaya pikiran kita senantiasa bersukacita, kita tenang. Kita tidak pikir perlakuan jahat orang kepada kita. Kita tidak pikir bagaimana mau balas dendam karena orang ini tikam saya dari belakang. Oh, orang ini fitnah saya. Kita tidak akan berpikir begitu. Karena kita hanya mengisi pikiran kita dengan hal-hal yang benar, hal-hal yang mulia, hal-hal yang disebut dengan kebajikan, perbuatan baik, hal-hal yang patut dipuji. Sehingga mungkin di dalam kehidupan kita setiap hari, kita bisa mulai berpikir, kira-kira talenta apa yang bisa saya kembangkan dalam diri saya. Hal-hal yang baik yang telah Tuhan titipkan sejak saya lahir. Kita mulai kembangkan bakat talenta itu dengan satu tujuan supaya Tuhan dipermuliakan. Daripada kita habiskan energi kita untuk bagaimana berpikir balas dendam kepada orang yang tidak menyukai kita, balas dendam atau mungkin merancangkan kejahatan untuk orang yang telah menikam kita dari belakang. Yang ada justru bertambah dosa. Menambah kefasikan. Lebih baik kita mengarahkan pikiran kita, menjaga pikiran dan hati kita tetap bersih. Di dalam terjemahan firman Allah yang hidup dikatakan Filipi 4 ayat 8. Saudara sekalian yang saya kasihi, pada akhir surat ini saya ingin mengatakan satu hal lagi. Arahkanlah pikiran saudara kepada hal-hal yang benar, yang baik dan yang adil. Renungkanlah hal-hal yang murni dan indah.
serta kebaikan dan keindahan di dalam diri orang lain. Ingatlah akan hal-hal yang menyebabkan saudara memuji Allah dan bersuka cita. Sungguh jelas di dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Kita menjaga pikiran kita, ya, supaya jangan sampai pikiran kita terkontaminasi dengan hal-hal yang najis, hal-hal tidak memuliakan Tuhan, hal-hal yang dimana kita merancangkan penipuan, kejahatan, ya. Tetapi kita mengarahkan pikiran kita supaya bagaimana kepada hal-hal yang pada akhirnya membawa kita memuji Tuhan, membawa kita untuk tetap bersuka cita. Di dalam terjemahan Alkitab Bahasa Indonesia masa kini dikatakan, akhirnya saudara-saudara, isilah pikiranmu dengan hal-hal bernilai yang patut dipuji, yaitu hal-hal yang benar, yang terhormat, yang adil, murni, manis, dan baik. Mari Bapak Ibu Saudara, jaga hati dan pikiran kita. Paling penting. Ya. Mari Bapak Ibu Saudara, jaga hati dan pikiran kita. Kita isi dengan hal-hal yang baik, ya. Saya mengatakan kepada jemaat dan pelayan, terkhususnya juga anak-anak remaja yang ada di IMC, untuk mereka setiap hari membaca kitab Amsal. Kalau mereka Amsal itu satu hari satu pasal saja, maka 1 bulan mereka selesai membacakan kitab Amsal. Dengan mereka membaca kitab Amsal, mereka akan menjadi bijaksana. Karena di dalam kitab Amsal itu juga berisi banyak nasihat. Bagaimana tentang bekerja, bagaimana kita berhadapan dengan orang, berkomunikasi, ya, bagaimana belajar menghargai, ada masalah hutang piutang, semua dijelaskan di situ. Nah, kalau seorang remaja Kristen dia sudah mengisi hati dan pikirannya setiap hari dengan firman Tuhan, ya, dengan Amsal, maka kehidupannya juga akan lebih bijaksana tentunya. Karena jelas firman Tuhan berkata 2 Timotius 3 ayat 16, firman itu mengajar, firman itu menyatakan kesalahan, firman itu memperbaiki kelakuan, firman itu mendidik kita di dalam kebenaran. Maka kalau seorang muda Kristen atau siapa saja orang percaya yang setiap hari mengisi hati pikirannya dengan firman Tuhan, dengan dia membaca Amsal, maka kehidupannya akan menjadi lebih bijaksana. Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita mau sukacita sejati menguasai hidup kita, maka sukacita itu hanya ada di dalam Tuhan. Dengan kita hidup beriman, bersyukur, kemudian menyatakan perbuatan baik kita, kebaikan hati kita pancarkan, ya. Kemudian yang keempat adalah firman Tuhan bilang, jaga pikiran kita supaya tetap bersih, pikiran dan hati kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, sebab di dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 16 berkata, 1 Petrus 1 ayat 16, sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Nah, dari sini kita belajar bersama. Orang yang bersuka cita di dalam Tuhan adalah orang yang berpikiran dan berhati bersih. Dari ayat yang sudah dibacakan tadi, orang yang bersuka cita adalah orang yang berpikiran dan berhati bersih. Ia tidak mengisi benaknya dengan hal-hal yang najis, ya. Hal-hal yang berbau mungkin porno, hal-hal yang berbau erotis, hal-hal yang berbau apalagi, ya, membangkitkan birahi yang tidak memuliakan Tuhan. Dia akan menjauhkan itu semua. Sebaliknya dia akan mengisi pikirannya dengan muatan-muatan yang indah dan bersih, muatan-muatan yang mulia, ya, muatan-muatan yang berkaitan dengan kebijaksanaan atau kebajikan, perbuatan baik. Maka kehidupannya akan menjadi berkat dan dia akan bersuka cita senantiasa. Karena dia tidak mengisi hati dia dengan dendam, amarah, Bapak Ibu Saudara. Karena itu perhatikan baik-baik. Demikian juga di ayat yang ke-9 sebagai bagian akhir dari khotbah ini dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari dan apa yang telah kamu terima dan apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Rasul Paulus menasihatkan kepada jemaat di Filipi apa yang telah mereka pelajari, apa yang mereka terima, di mana Rasul Paulus memberikan pengajaran kepada mereka, dan apa yang mereka telah dengar dari pelayanan Paulus, dan bahkan mereka telah melihat apa yang Paulus lakukan. Jadi Rasul Paulus ini luar biasa. Dia bukan hanya jago bicara, berteologi, tidak, tapi dia juga mempraktekkan sehingga dia dapat berkata, ikuti juga perbuatanku, apa yang aku buat ikuti. Berarti menunjukkan bahwa menjadi seorang hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan, bukan hanya sebatas mengkonsumsi, ya, materi teologi untuk memenuhi otak kita, tapi paling penting bahwa setelah pikiran kita dipenuhi, kita mengejawantakan atau mewujudkan, ya, apa yang kita tahu itu melalui perbuatan kita. Sehingga pada akhirnya kehidupan kita menjadi teladan, menjadi berkat untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Nah, di ayat yang ke-9 dikatakan, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka, kata maka ini menunjukkan sebab akibat. Kalau kita sudah
Lakukan yang seluruh ayat sebelumnya, hasilnya adalah apa? Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Kita mau hidup kita penuh dengan damai sejahtera kan? Kita mau supaya hidup kita dipenuhi dengan sukacita yang sejati yang di dalam Tuhan, maka lakukanlah ya firman Tuhan. Dengan hidup beriman, hidup bersyukur, ya, tetap menyatakan kebaikan hati kita memancarkan kebaikan hati kita untuk hormat kepujian bagi nama Tuhan. Dan yang keempat, menjaga pikiran dan hati kita untuk tetap bersih. Sebab hari ini Bapak Ibu Saudara, ketika kita diizinkan hidup di dunia, sesungguhnya kita hidup bukan untuk ambisi kepentingan diri sendiri, tapi kita diciptakan untuk kepentingan Tuhan. Ya, berjalan di dalam tujuan dan rencana Tuhan. Sebagai ayat penutup dalam Kolose pasal 1 ayat 16. Kolose pasal 1 ayat 16 dikatakan, karena di dalam Dialah, di dalam Kristus, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga, yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Kita diciptakan oleh Allah, ya, kita diciptakan dilahirbarukan di dalam Kristus Yesus, dan kita diciptakan untuk kemuliaan Bapa di sorga. Mari kita pakai hidup kita untuk memuliakan Bapa di sorga. Kita pakai hidup kita untuk melayani, ya, menyatakan kasih Kristus, ya, sehingga kehidupan kita boleh memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Kiranya Bapak Ibu Saudara renungan ini memberkati kita semua. Terima kasih Bapak Ibu Saudara telah mengikuti renungan ini, ya. Kurang lebih ada 4 bagian atau 4 seri yang telah saya bagikan melalui 4 video renungan, yaitu bagaimana kita bisa mengalami sukacita yang sejati dengan hidup beriman kepada Tuhan, hidup bersyukur kepadanya, tetap menyatakan kebaikan hati kita, tetap melakukan perbuatan baik dengan satu tujuan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan yang keempat, jagalah hati kita untuk tetap bersih, hati dan pikiran kita. Pikirkan hal yang manis, hal yang mulia, hal yang benar, hal yang suci, ya, pikirkanlah segala sesuatu yang berkaitan dengan kebajikan, perbuatan baik, dan hal-hal yang patut dipuji. Pikirkan itu semua, maka perhatikan Bapak Ibu Saudara, Allah damai sejahtera akan menyertai kita dan sukacita senantiasa. Boleh ada tantangan, boleh ada penderitaan, secara fisik mungkin kita sakit, secara ekonomi kita mengalami kesulitan, kita belum mungkin mengalami kemapanan, tapi kita bisa tetap tersenyum, kita bersukacita karena apa? Kita menjalani hidup dengan beriman, bersyukur, tetap menyatakan perbuatan baik kita, dan hidup di dalam kesucian, menjaga kekudusan hidup, hati dan pikiran kita, dan daripadanya sukacita sorgawi, damai sejahtera sorgawi menyertai hidup kita. Tuhan Yesus menolong, menyertai, memberkati kita, dan biarlah Roh Kudus memampukan kita untuk melakukan setiap kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.